Shalom adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat? Sehat semua. Sukacita? Sukacita semua. Karena apa? Ya, karena berkat Tuhan, kasih Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kita semua. Kita bersukacita karena kita masih bisa mengikuti sekolah minggu walaupun hanya online. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita kita mau datang pada Tuhan. Mari kita pujikan Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ketika kita datang pada Tuhan, hati kita berserah hanya pada Tuhan. Karena Tuhan yang melihat hati kita, yang memberkati kita. Kita ada hingga saat ini karena apa adik-adik? Kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Ada yang sedih adik-adik? No, tidak ada ya. Kita anak-anak Tuhan harus selalu bergembira, harus selalu bersukacita. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita pujikan, hari ini ku rasa bahagia. Semua harus bahagia, nggih adik-adik? Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman kita, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mbak Siska hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang boleh kami terima sampai saat ini. Tuhan Yesus, walaupun sampai saat ini kami masih sekolah minggu secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang memberkati kami. Tuhan, berkatilah sekolah minggu pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saat ini tadi kita sudah mendengarkan, kita sudah menyanyi dengan penuh sukacita. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, saat kita mau mendengarkan firman Tuhan, sikap kita bagaimana, adik-adik? Telinga dibuka, mulutnya dikunci untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan, adik-adik? siap. Siap, pinter. Yuk, kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama agar firman Tuhan masuk dalam hati kita dan kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Monggo Bu Endang yang mau menyampaikan firman Tuhan. Shalom anak-anakku semua. Selamat pagi semua. Kita bertemu lagi di saat ini di acara sekolah minggu. Anak-anakku, tadi anak-anak sudah memuji nama Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anakku, sekarang duduk yang bagus. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dahulu supaya Tuhan pimpin kita saat ini. Anak-anakku, tangannya dilipat, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bu Endang akan pimpin kalian. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, kami serahkan acara firman ini dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami dan biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anakku semua, mungkin saat ini kalian masih dalam acara online, masih di gereja ada online semua. Nah anakku, kita belum bisa bertatap muka, makanya dengarkan dengan baik. Judul minggu ini adalah berserah kepada Yesus. Anak-anakku sekalian, kalau dahulu kala ada seekor raksasa yang sangat besar sekali. Kalian tahu enggak apakah raksasa itu? Raksasa adalah seekor binatang yang amat mengerikan. Dia mempunyai taman yang paling indah, taman yang luas, yang besar, yang dihiasi dengan bunga-bunga yang indah. Ada mawar, melati, bunga kamboja, bunga apapun yang ada di taman itu banyak sekali. Dan juga ada danau-danau yang kecil, ada juga gunung-gunung yang kecil di taman itu. Taman itu sangat menyenangkan sekali.
Setiap hari banyak sekali kupu-kupu yang lalu lintas di situ. Ada kupu besar, kupu kecil, juga ada belalang. Pokoknya menyenangkan sekali. Anak-anak di sekitar taman itu, wow, setiap hari pada datang. Ada yang bermain, ada yang duduk-duduk, ada yang bercandaria, ada yang lompat-lompat, ada yang main air. Pokoknya taman itu menyenangkan sekali. Tetapi setelah taman itu setiap hari didatangi anak-anak, seekor raksasanya itu menjadi marah, iri hati, anyel. Kenapa? Karena raksasa itu tidak bisa menikmati sepuasnya taman yang ada di hadapannya. Karena yang setiap hari dilihat anak-anak lagi, anak-anak kecil lagi. Raksasa tidak bisa menikmati dengan puasnya taman itu. Akhirnya seekor raksasa itu berpikir, wah, kalau setiap hari didatangi anak-anak kayak gini, aku jadi pusing. Karena aku tidak bisa menikmati pemberian Tuhan ini sendirian. Wah, bagaimana caranya ya supaya anak-anak itu tidak datang ke sini, tidak datang di taman ini. Biarlah aku sendiri yang menikmati taman yang indah ini, bunga yang indah ini, biarlah aku sendiri yang menikmati. Semua tidak bisa menikmati, biar aku sendiri yang menikmati. Wah, anak-anakku, setelah itu raksasanya berpikir, gimana ya supaya anak-anak itu tidak ke sini ya? Aduh, kalau setiap hari anak-anak yang datang, jadi rusak ini tanaman. Akhirnya raksasa itu datang kepada anak-anak itu waktu bermain. Hei, kamu jangan kemari. Kamu bikin rusuh di taman ini. Anak-anak kecil pada takut pada raksasa itu. Biasanya raksasanya enggak marah. Kenapa kok sekarang menjadi marah? Raksasanya itu benar-benar marah karena ingin menikmati taman itu sendiri. Anak-anak, jangan ada yang datang kemari lagi. Taman ini akan aku nikmati sendiri. Kamu tidak boleh melihat bunga-bunga yang indah, tidak boleh memetik buah-buah yang enak ini. Kamu harus pulang. Kasihan anak-anak itu. Akhirnya anak-anak itu pada nangis semua. Ibu, aku tidak mau datang lagi di taman itu. Aku mau pulang karena ada raksasa yang jahat memarahi aku, Bu. Akhirnya raksasanya berhasil mengusir anak-anak yang sedang bermain. Semua enggak ada yang datang. Wah, raksasanya senang sekali. Senang sekali aku kali ini karena anak-anak enggak ada yang lalu lintas di sini. Aku akan tidur nyenyak di tamanku sendiri. Wah, benar-benar raksasa ini jadi jahat, iri hati karena ingin menikmati taman itu sendiri. Akhirnya anak-anak pada pergi, benar-benar gak ada yang datang. Akhirnya taman itu benar-benar ditinggal oleh anak-anak itu. Sang raksasa menjadi puas karena apa? Bisa menikmati sendiri. Masih belum, raksasanya masih belum puas karena apa? Wah, kalau taman ini tidak aku beri pagar yang besar, yang tinggi, pasti anak-anak itu akan datang lagi. Akhirnya raksasa itu membuat pagar tembok yang tinggi untuk taman yang indah itu. Akhirnya benar, pagar yang sudah jadi dipagari di taman itu. Beberapa hari kemudian taman ini benar-benar
menjadi sepi sekali. Karena apa? Tidak ada satu anak pun dan tidak ada seekor hewan pun yang datang di taman itu. Wah, akhirnya lama-kelamaan berbulan-bulan taman itu menjadi layu. Bunga-bunganya pada mati semua. Rumput-rumputnya pada kering semua. Warnanya yang dulu hijau merona sekarang menjadi coklat kehitaman dan mau mati. Semuanya menjadi kering. Danau yang dulunya banyak airnya bersih sekarang menjadi danau yang kotor. Airnya enggak enak diminum. Akhirnya raksasanya berpikir, loh kok taman-tamanku menjadi kering semua ini? Kok daun-daunku pada rontok semua ini? Danau-danaunya kok enggak ada suara gemericiknya? Kok airnya kotor? Loh, kok ikan-ikan juga pada mati? Gunung-gunungnya juga tumbuh-tumbuhannya sudah pada tumbang semua. Akhirnya raksasanya berpikir begini, aduh gimana ini? Kalau lama-lama begini aku bisa mati juga karena tidak bisa minum air dan makan buah-buahan yang segar. Aduh gimana sih? Kenapa toh sekarang menjadi sepi seperti ini? Matahari pun enggak turun di taman ini. Aduh, gimana ini? Akhirnya sang raksasa berpikir, apa ini akibat aku yang jahat ya? Akibat aku iri hati ya? Karena ulah anak-anak aku sekarang juga enggak bisa menikmati bunga-bunga yang harum. Aku enggak bisa menikmati buah-buah yang segar. Apa enaknya gimana ini? Akhirnya raksasanya berpikir, sepertinya raksasa diingatkan oleh Tuhan. Raksasanya berpikir, aduh aku harus minta maaf pada anak-anak itu. Supaya anak-anak itu bisa datang kembali di taman ini, bisa menemani aku. Terus akhirnya raksasanya berpikir lagi, aduh apa aku enaknya datang pada anak-anak itu ya? Akhirnya raksasanya tadi datang pada Tuhan dan memohon pada Tuhan untuk mengembalikan anak-anak itu kepada raksasa ini untuk menemani di taman. Tuhan, mungkin aku sudah jahat. Tuhan, mungkin aku sudah dengki. Tuhan, mungkin aku sudah iri hati karena aku telah mengusir anak-anak itu untuk tidak datang di taman ini. Akhirnya raksasa itu menenangkan hatinya untuk mengajak anak-anak kembali di taman itu. Kemudian raksasa datang kepada anak-anak. Hai anak-anakku semua. Wah, anak-anak masih pada takut dengan raksasa. Aku tidak galak seperti dulu lagi. Aku sudah menyesal. Aku minta maaf pada kalian anak-anak karena aku sudah iri hati dengan kalian. Aku sudah jahat dengan kalian. Aku sudah enggak peduli dengan kalian. Aku telah mengusir kalian anak-anak. Nah, mulai sekarang kalian boleh kembali datang di taman ini. Kamu boleh bermain lagi. Kamu boleh berlari-lari lagi. Kamu boleh mengambil buah-buah lagi. Kamu bisa bermain dengan hewan-hewan kecilku. Kamu boleh bermain dengan kupu-kupu semua. Loh, anak-anak berpikir, loh, kok raksasanya enggak serem seperti kemarin ya? Oh iya, mungkin raksasanya sudah sadar kalau dia jahat kepada kita. Kita tanya ya kepada raksasanya, raksasa, bolehkah besok pagi aku datang di taman ini? Boleh anak-anak.
aku silakan kalian datang di taman ini. Karena aku sudah datang pada Tuhan, menyesal pada Tuhan, dan aku serahkan pada Tuhan taman ini untuk anak-anak semua. Nah, anak-anakku, raksasa tadi sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mengajak anak-anak untuk datang di taman itu. Nah, anak-anakku, mulai saat itu raksasa dan anak-anak itu bersahabat. Tidak ada yang iri hati, ada yang jahat-jahatan, dengki-dengkian tidak ada. Karena iri hati membuat hati kita tidak nyaman. Lah anak-anakku, marilah kita tiru. Kita tidak boleh menjadi anak yang suka iri hati, dengki. Wah, dan nilainya anak-anak menjadi dapat nilai 8 di sekolah, yang satu nilainya 3. Akhirnya anak yang nilainya 3 jahat kepada anak yang nilai bagus. Tidak boleh. Anak-anak harus meninggalkan iri hati, dengki hati, dan jahat. Karena Tuhan tidak menginginkan kita semua untuk iri hati. Nah, nanti anak-anakku yang sudah besar, bisa kalian membuka Alkitab, dibuka di Perjanjian Baru dari Markus 10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-31. Anak-anak yang sudah besar bisa membacanya, tapi yang bisa anak-anak yang kecil bisa dibacakan oleh mama atau papa atau kakaknya. Anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita akan baca sebagian atau sepenggal firman Tuhan dari Markus 10 ini, yang sebagian firman Tuhan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergi dan jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, dari cerita ini anak-anakku semua, dari Bu Guru Sekolah Minggu menganjurkan kepada anak-anak semua supaya anak-anak belajar membagi berkat kepada orang lain, kepada teman-teman. Kalau ada teman-teman yang enggak punya, kita bisa berbagi berkat dengan teman-teman, teman kamu. Bisa memberikan yang sebagian untuk teman-teman. Kalau ada teman yang tidak membawa makanan, kalau ke sekolah enggak membawa pensil, anak-anak bisa membagikan berkat, meminjami atau memberikan kalau kalian punya banyak. Nah, anak-anakku semua, inilah cerita ringkas dari Ibu Endang tentang raksasa yang baik hati, yang sekarang menjadi baik karena kedengkiannya membuat hati raksasa itu tidak nyaman. Nah, anak-anakku sekalian, kita sebelum pulang kita akan berdoa dahulu. Oke? Baik. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau limpahkan untuk kami. Tuhan, jadikan kami Tuhan supaya menjadi orang yang baik, menjadi anak yang taat akan Engkau, tidak iri hati, tidak dengki, dan kami dapat menjadi saluran berkat bagi Engkau. Tuhan Yesus, sebentar kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, berkati kami, Engkau sampaikan di tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di minggu depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anakku, selamat berjumpa untuk minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita percaya Tuhan akan senantiasa menyertai dimanapun kita berada. Nah, setelah kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan, inilah hidupku,
Kita mau persembahkan semuanya hanya untuk Tuhan Yesus. Kita akan pujikan dengan bawa persembahanku, itu ya. Semua menyanyi ya Dek. Ya, sip. Oke. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan Tuhan, bawa persembahanmu, sukacitaku, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, kita sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat berapa harga nilainya, tapi kita percaya kita memberikan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Yang diminta Tuhan adalah apa? Hati kita, untuk kita persembahkan pada Tuhan seluruh hidup kita. Nah, kita akan akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur, dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir kami boleh bersukacita, kami boleh nyaman di hadirat Tuhan. Karena Allah adalah sumber sukacitaku, karena Allah yang menolong kami, Allah yang memberkati kami, bahkan Allah yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang, kami mau berkat dari Tuhan, penyertaan Tuhan yang kami minta. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang bersalah dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini sebelum kita akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan angkat satu lagu pujian, Rukun Cinta Satu Sama Lain. Tuhan minta buktinya, tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya, rukun cinta satu sama lain.
Yesus memberkati.